Halo Kanti-kanti, balik lagi nih sama Iko berita entah apo-apo. Tapi jangan salah, walau entah apo-apo, tapi yang kita sampaikan ini pastinya terupdate dan viral di beranda media sosial kita. Dok, usah tegang-tegang, kita santai bay, sambil ngopi, dengar berita terhangat dari sudut kota Jambi Samo yang lagi viral di mano-mano. Waduh, kanti-kanti. Aduh berita dok lemak nian nih dari dunia proyekan online kita. Aduh driver Maxim yang malang nian. Niatnya nak nyari rezeki halal, malah jadi korban kejahatan. Ironisnya pula, pelakunya bukan hantu, bukan pulau jin iprit, tapi penumpangnya dewek. Jadi ceritanya gini, kanti-kanti driver Maxim kita nih, inisialnya Idak usah disebut layo. KGI-nya trauma, dia dapat orderan dari penumpang. Minta diantar ke daerah Pinang Merah, Pematang Gajah. Nah, kawasan itu kan agak sepi, agak remang-remang gitulah. Paslah sampai di lokasi yang sepinian itu, bukannya dapat bayaran, malah dapat serangan dari belakang. Leher driver kita nih langsung dijerat pakai tas lempang. Dak cuma dijerat, driver kita nih langsung dibantingnya dari motor. Belum lagi cukup sampai situ, bay. Kanti-kanti, rupanya tangan driver diikat pulo pakai jaket pelaku. Macam film action B. Tapi ini versi sedih nian. Nah, kesempatan itulah dipakai pelaku untuk bawa kabur motor driver kita. Honda Beat warna putih, platnya BH 4360 Hacar. Motornya lah hilang, HP sama KTP yang adu di dalam jok motor tuh ikut melayang juga. Lengkap penderitaan driver kita nih. Jadi, jekanti-kanti yang budiman dan budi pekerti, kalau nian adu, yang lihat motor Honda Beat plat BH 4360 Hacar ini di jalan, tolong nian jangan ragu untuk lapor ke polisi terdekat. Atau kalau berani nian, stop be pelakunya kalau nampak. Tapi hati-hati yo, jangan sampai kino serang juga kaget. Jadi ngantar orderan lah ke ini, masuk ke daerah Pinang Merah. Nggak taunya, kata dia perumahan ini, perumahan itu katanya kan. Tapi tak nyampe-nyampe gitu nah sampai ke Pematang Gajah. Nah katanya dia ngomong ke perumahan ini kan, Citra Raya apa namanya nih? Citra Raya apa nih bang namanya? Citra Raya. Citra Bukit Raya ya? Nggak taunya nyampe di sana dekat apa kebun sawit, di belakang itu kepala leher saya langsung diikat, langsung dibanting ke tanah. Sampai merah no. Sampai merah leher saya. Saya ingat anak istri saya, untung aja saya nggak dibunuhnya gitu kan. Berita kedua nih juga bikin dada ini sesak, bukan karena kenosawan, tapi karena miris nian kejadiannya. Kali ini menimpa seorang ibu hamil pulo, lengkap sama anaknya. Kejadian begal ini terjadi di Mendalo Darat, Muaro Jambi, pas nian hari Kamis kemarin, tanggal 24 Juli tahun 2025. Jadi ceritanya gini, kanti-kanti ibu ini lagi bawa motor, di belakangnya adu anaknya. Tiba-tiba datanglah pelaku yang dak bertanggung jawab tuh, langsung narik paksa motor ibu nih. Nah, walau lagi hamil, ibu nih nampak nian gagah berani, berusaha mempertahankan motor kesayangannya. Mungkin motor itulah jadi kaki tangannya sehari-hari. Tapi apalah dayo kanti-kanti, tenaga ibu-ibu yang lagi hamil teu kan terbatas. Pas ditarik paksa tuh, ibu nih sama anaknya langsung tersungkur ke aspal. Untungnya, menurut informasi yang kita dapat, ibu sama anaknya nih selamat dan dok adu luka serius. Kanti-kanti, kejadian kayak gini-gini bikin kita resah nian, terutama warga Mendalo. Sini Min, fokus ke sini Min. Iya Min. Tuh orangnya Min, dia lah tegak-tegak lah ngintuin. Ini dikit Min. Bujang buntu. Pulang bujang buntu. Lah tua tapi kayaknya, lah tua. Nah, itu nah. Nah, tuh. Aku udah terungkup ibu tuh. Tuh. Maling tuh. Ibu aku udah terungkup. Nah tuh bapak tuh udah tahu. Tuh. Malingin, Min. Kanti-kanti,
Berita selanjutnya di Iko, berita entah apo-apo dari kawasan Talanggula, hari Jumat, tanggal 25 Juli tahun 2025. Suasana yang tenang di Talanggula, tiba-tiba berubah jadi ngeri. Apa pasalnya? Aduh, kecelakaan parah yang melibatkan 2 kendaraan raksasa jalanan. Jadi ceritanya gini kanti-kanti, kejadiannya Jumat siang. Di jalan yang agak menurun. Aduh, 1 unit dump truk tambang raksasa jenis CAT 777 yang lagi dalam iring-iringen pengawalan. Bayangkanlah besaknya truk CAT 777 ini macam gunung berjalan. Nah, dari arah berlawanan datanglah Colt diesel kosong. Menurut dugaan awal, Colt diesel ini mengalami pecah ban pas lagi di jalan menurun itu. Kanti-kanti, kan bahaya nian. Kalau ban pecah di jalan menurun, langsung hilang kendali. Sopir Colt diesel ini langsung membanting setir untuk menyelamatkan diri, tapi nasib berkata lain. Colt diesel itu malah langsung menghantam dump truk CAT 777 yang lagi lewat. Akibat tabrakan yang dahsyat itu, sopir Colt diesel mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Kita doakanlah semoga sopir Colt diesel ini cepat pulih yo. Kanti-kanti, kejadian ini jadi peringatan keras untuk kita galo, terutama sopir-sopir kendaraan besar. Penting nian untuk selalu cek kondisi ban dan rem sebelum jalan. Apalagi kalau nak lewat jalan menurun, karena di jalan itu bukan cuma nyawa kita bayi yang dipertaruhkan, tapi juga nyawa orang lain. Kanti-kanti, aduh berito yang bikin petani sawit biso senyum lebar hari ini. Biasonian lah yang namanya maling sawit ini, macam hantu, muncul di malam hari, nyikat hasil keringat petani. Nah kali ini di Desa Danau Umbat Kabupaten Batanghari, aduh maling sawit yang apes. Nian, jadi ceritanya gini, kanti-kanti, di Desa Danau Umbat yang terkenal dengan kebun sawitnya yang luas tuh, adulah 2 orang yang niatnya nak nyari rezeki, tapi haram. Mereka ini malam-malam diam-diam masuk ke kebun sawit. Mungkin dikiranya dah kado yang tahu. Padahal mata-mata di kampung Teu banyak nian. Pas lagi esi kesayik ngambil buah sawit, mungkin lagi mikir nak jualnya kemana. Tiba-tiba tim keamanan atau warga sekitar yang lah curiga langsung beraksi. Nah, dok berkutiklah maling-maling ini. Mereka langsung diciduk. Kanti-kanti, dak cuma berhasil ditangkap. Barang bukti kejahatan mereka pun berhasil diamankan. Aduh, sepeda motor yang dipakai untuk ngangkut sawit sama tumpukan buah sawit hasil curian mereka itu. Pas nian lah, dapat motornya, dapat pulau sawitnya. Tidak. Koyo, buah yang dikanjang kau. Buah kamu ambil. Bebe. Hamparan 3-3. Hamparan 3-3 ya. Hamparan 3-3 bebe. Halo kanti-kanti, balik lagi di Iko Berita Entah Epo-Apo. Berita yang bikin kuping kanti-kanti panas tapi bukan karena marah, melainkan karena berita terbaru. Nah, kalau di Jawado yang namanya Son Horek, kini fenomena inilah nyampe pulau ke Jambi kita. Tepatnya di Kecamatan Sungai Bahar, Unit 10, Kabupaten Muaro Jambi. Jadi gini kanti-kanti, Son Horek ini kan biasonian dipakai untuk acara-acara hiburan, pesta rakyat, atau kadang cuman untuk ngetes seberapa kuat speaker yang dipunya. Musiknya keras nian, bassnya mantap nian sampai-sampai tanah di sekitarnya ikut bergetar. Kadang saking kuatnya, gelas di meja bayi bisa jatuh. Fenomena Son Horek inilah jadi buah bibir nian. Kanti-kanti, bukan cuma di media sosial yang isinya anak-anak muda flexing sound systemnya, tapi juga di tengah masyarakat. Aduh yang pro bilang ini hiburan baru yang seru, bikin suasana pesta makin hidup. Tapi aduh pulo yang kontra, ngeluh karena suara yang terlalu keras ini mengganggu ketertiban, bikin anak kecil susah tidur, atau bahkan bikin jendela rumah bergetar sampai pecah. Nah, yang jadi pertanyaan besar sekarang ini, kanti-kanti, apakah
Sound horeg ini bakalan bertahan jadi budaya hiburan baru di Jambi, khususnya di Sungai Bahar sana, atau justru nanti bakal dibatasi dan diatur demi kenyamanan dan ketertiban umum? Kita tunggu baiklah yo, kanti-kanti. Bagaimana pemerintah daerah dan masyarakat Sungai Bahar ini menyikapi fenomena sound horeg ini. Yang jelas, kalaupun jadi hiburan, jangan sampai mengganggu tetangga dan bikin kuping tetangga budek, apalagi sampai bikin genteng rumah terbang. Hehehe. Astaga, kanti-kanti. Berita ini ada lagi yang bikin tegang urat leher. Warga Kelurahan Kampung Nelayan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dibikin geger dengan beredarnya video seorang pria yang tergeletak bersimbah darah, diduga jadi korban penikaman sadis. Video inilah viral nian di grup WhatsApp kanti-kanti. Nampak di video tuh korban tergeletak lemas nian, bersimbah darah, dan dipeluk oleh warga sekitar yang panik. Setelah itu, korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Kita doakanlah yo, kanti-kanti, semoga adu keajaiban. Tapi apalah daya, kanti-kanti, nasib berkata lain. Kabarnya, nyawa korban tak tertolong dan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Dak lamo setelah kejadian yang bikin heboh itu, beredar pula video penangkapan terduga pelaku oleh anggota Polres Tanjab Barat. Cepat nian, gerak polisi kita nih, Kasatreskrim AKP Friends, pun langsung membenarkan kejadian tragis ini dan mengonfirmasi kalau pelaku sudah berhasil diamankan. Sampai sekarang, identitas korban belum diungkapkan ke publik. Kanti-kanti, polisi masih terus mendalami motif di balik aksi penikaman tragis ini. Apapun motifnya, kanti-kanti, perbuatan ini jelas-jelas keji dan dok bisa ditolerir. Kita berharap kasus ini bisa cepat terungkap tuntas, biar masyarakat Kampung Nelayan bisa merasa aman lagi. Dan untuk kita galo, selalu hati-hati, yo kanti-kanti. Jauhkan diri dari perbuatan jahat dan selalu selesaikan masalah dengan kepala dingin. Mereka anak bilang. Pegang. Ini motor warga situ aku kawal pakai motor nanti ini bili-bili kok kau pakai motor bukan ini. Mas bukan tak kawal depan. Aku ikut bili-bili. Yang beli jatuh. Aku ikut aku sini. Ayo tenang. Kanti, adu berita yang bikin hati lega. Walau peristiwanya menyayat hati, penantian panjang seorang ayah bernama Jahir, yang juga ketua RT di Kecamatan Muara Sabak Timur, akhirnya berbuah hasil. Pelaku pencabulan terhadap anaknya yang sempat buron sampai 275, kinilah berhasil ditangkap polisi. Peristiwa memilukan ini bermula saat Pak Jahir nih, dengan hati yang hancur, melaporkan tetangganya dewek. Diduga tetangganya itulah yang melakukan pencabulan terhadap anaknya. Laporan inilah masuk ke unit PPA Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 27 September tahun 2023. Lalu bayangkan, dari tahun 2023 sampai sekarang, betapa panjangnya penantian seorang ayah untuk keadilan anaknya. Pelaku ini, yang merupakan tetangga korban di Kelurahan Muara Sabak Ilir, sempat jadi daftar pencarian orang selama hampir 2 tahun, macam hantu bayi, hilang di telan bumi. Pasti bikin Pak Jahir sama keluarganya dok dik duk nian, menunggu kabarnya. Tapi alhamdulillah, kanti-kanti, berkat kerja keras pihak kepolisian, pelaku ini kinilah berhasil diamankan. Pastinya ini jadi kabar baik nian untuk keluarga korban. Sekarang, pelaku tengah menjalani proses hukum lebih lanjut di Polres Tanjab Tim. Keluarga korban, terutama Pak Jahir, berharap nian keadilan bisa ditegakkan seadil-adilnya. Semoga proses hukum ini berjalan lancar dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Kita doakanlah, semoga keluarga korban bisa pulih dari trauma yang mereka alami.
Berita kali ini datang dari meja hijau, yang bikin bulu kuduk berdiri tapi juga bikin hati ini lega karena kejahatan narkoba ini harus diberantas. Habis! Nama Helen Dian Krisnawati kembali mencuat dan jadi sorotan publik. Helen ini dikenal sebagai Ratu Narkoba dan kinilah resmi dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum JPU Kejari Jambi. Tuntutan ini dibacakan di Sidang Pengadilan Negeri Jambi pada Kamis kemarin, tanggal 24 Juli tahun 2025. JPU menyatakan Helen terbukti secara sah terlibat sebagai pengendali jaringan narkoba skala besar. Bukan main-main lagi ini, kanti-kanti. Dia beraksi sama dua terdakwa lainnya, Ari Ambok dan Diding Bintember, Kasih Penkum Kejati Jambi, Noli Wijaya, dengan tegas mengatakan perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan semangat pemberantasan narkoba dan merusak masa depan generasi muda. Yang bikin jaksa makin bulat hati untuk menuntut hukuman mati nih. Helen ini dinilai tidak kooperatif dan tidak menunjukkan rasa penyesalan selama persidangan. Wah, ini yang bikin gemes. Sementara itu, kawan-kawan Helen dalam kejahatan ini, Ari Ambok lah duluan dijatuhi vonis 9 tahun penjara, sedangkan Diding dituntut 12 tahun penjara. Ketiga-tiganya ini ditangkap dalam pengungkapan jaringan narkoba besar yang sempat mengguncang Jambi di awal tahun ke-2025. Sidang untuk Helen ini bakalan berlanjut lagi pada Kamis 31 Juli tahun 2025 nanti dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan dari kuasa hukum Helen. Dalam surat dakwaan berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa benar terdakwa Di situ. Kanti-kanti. Aduh Brito, yang bikin kaget Nian nih dari kawasan Telanai Pura, Jumat siang kemarin, tanggal 25 Juli tahun 2025, sekitar jam 2, api mendadak ngamuk di halaman gedung Pascasarjana UIN Sultan, Taha Saifuddin, Jambi. Kejadiannya TU mendadak Nian, asap tebal, sama kobaran api tiba-tiba B, muncul dari area belakang gedung Pascasarjana itu. Langsung B bikin panik. Bukan main warga sama mahasiswa yang ada di sekitar lokasi. Video-video kejadian ini pun langsung nyebar cepat nian di media sosial sama grup-grup WhatsApp. Nampak di video tuh apinya membesar dengan cepat. Ditambah pula kepulan asap hitam pekat yang bikin suasana makin mencekam. Untungnya, kanti-kanti belum ada laporan soal korban jiwa dari kejadian ini. Sampai saat ini, kanti-kanti belum ada informasi pasti soal penyebab kebakaran ini. Masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Tapi yang jelas, kejadian ini jadi pengingat untuk kita galo agar selalu waspada terhadap potensi kebakaran. Apalagi di gudang-gudang besar atau area yang ramai. Sana juga bang? Sana? Beberapa waktu Jambi dibikin geger nian dengan sebuah video live di medsos yang nunjukin seorang perempuan meminta tolong dari dalam sebuah kos-kosan di kawasan Palima, Kota Baru, Kota Jambi. Kejadian TU terjadi hari Kamis kemarin, tanggal 24 Juli tahun 2025, sekitar jam 11 siang. Dalam laporan resmi, korban diketahui bernama Melin Oktaviani Sinaga, umur 27 tahun, seorang karyawan swasta asal Jelutung. Kasian Nian Melin nih.
Kanti-kanti. Video yang viral itu jelas Nian nunjukin Melin dalam kondisi panik. Dugaan penganiayaan langsung merebak dan cepat Nian ditindaklanjuti oleh tim Opsnal Polsek Kota Baru yang dipimpin oleh Ikda Aryadi. Hari. Dok lamo setelah video itu beredar luas, pelaku yang diketahui berinisial Neke yang berumur 29 tahun berhasil diamankan di lokasi kejadian. Jadi, sekarang korban Malinlah menjalani visum di Rumah Sakit Bayangkara untuk bukti lebih lanjut. Sementara itu, pihak kepolisian kini lagi gencar melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk ngusut tuntas kasus ini. SMA Kota 6. SMA 6 Kota Baru, tolong. Ya. Orang minta biaya anak aku. Ya, nih, dipijak guys. Email itu, dia perdah. Nih. Kanti-kanti Jack TV. Musim kemarau ini memang bikin dok Nian. Kali ini, berita kebakaran hutan dan lahan kembali datang dari Kabupaten Tebo. Lahan sawit milik warga di Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, pada Selasa siang tanggal 22 Juli tahun 2025, terbakar hebat. Memasuki puncak musim kemarau, di wilayah Kabupaten Tebo ini memang kebakaran hutan dan lahan terus menerus terjadi. Kanti-kanti, nah kali ini apinya ngamuk di salah satu kebun sawit milik warga yang berada di Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Untuk memadamkan si jago merah ini, 2 unit mobil kebakaran dan puluhan petugas langsung diterjunkan ke lokasi. Para petugas yang terdiri dari BPBD dan Joa Manggala Agni berjibaku Nian, pontang-panting memadamkan dan melakukan pendinginan di beberapa titik api. Tujuannya cuma satu, biak api nyodat meluas ke mano-mano. Beruntung Nian, setelah beberapa jam melakukan penyiraman, titik api yang terutama berada di tumpukan kayu kering baru bisa dipadamkan oleh petugas. Menurut Ahmad Roni, Kepala BPBD Kabupaten Tebo, data dari BPBD Kabupaten Tebo menunjukkan kalau kebakaran hutan dan lahan yang terjadi hingga kini, pada bulan Juli saja, sudah ada 9 kejadian. Dan yang lebih bikin miris, di minggu ini saja sudah ada 2 kejadian. Artinya, tingkat kewaspadaan kita harus ditingkatkan lagi. Kanti-kanti. Pinggiran mana dekat ya. Pinggiran masih ada api. Betul kan? Tadi ini bisa nyambung ini tadi. Kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Tanjung Jabung Barat, lahan di Pematang Lumut, Kecamatan Betara, yang terbakar sejak Senin, 21 Juli tahun 2025, api sudah bisa dipadamkan, kanti-kanti. Dan saat ini, tim Karhutla masih terus melakukan pendinginan di beberapa titik. Dan Subsatgas Karhutla, Letkol Arm Dwi Sutaryo menjelaskan, api berhasil dipadamkan berkat kerja keras tim Karhutla yang terdiri dari gabungan Kodim 0419 Tanjab, BPBD Tanjung Jabung Barat, Polres Tanjab Barat, Manggala Agni, tim RBKWKS, dan Jadeston dengan operasi darat. Selain itu, pemadaman juga dilakukan melalui operasi udara dengan waterbombing oleh PT WKS. Seidaknya, total lahan yang terbakar selama 2 hari itu sebanyak 20 hektar. Dengan demikian, Letkol Dwi Sutaryo menghimbau masyarakat agar tidak membakar lahan untuk membuka lahan pertanian ataupun tujuan lainnya. Sebelumnya, kebakaran lahan juga terjadi di Kecamatan Renah Mendaluh yang menghanguskan lahan seluas 0,5 hektar. Kemudian pada Minggu 20 Juli tahun 2025, kebakaran juga terjadi di Desa Muntialo, Kecamatan Betara, dengan luas lahan terbakar sebanyak 1 hektar. Jadi, total lahan yang sudah terbakar di Tanjab Barat sampai saat ini mencapai 21,5 hektar. Nah, kanti-kanti,
Tidak terasa kitolah di penghujung acara Iko Berita entah apo-apo malam ini. Seru kan? Walaupun beritanya kadang bikin senyum kecut, kadang bikin mikir. Tapi yang penting kita tetap update dengan kejadian terhangat di Jambi. Dan pastinya terhibur dengan gaya kita yang entah apopo tapi berisi ini. Sebelum kita pamit, untuk kanti-kanti galau yang punya video-video kejadian terupdate di Jambi atau video-video unik, lucu, jangan sungkan-sungkan. Langsung kirim ke DM Instagram Jack TV. Sampai jumpa, Jack TV Inspirasi Kita.